Maka muncullah sebuah adagium dari para ulama, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya ibadah. Secara komprehensif, jadikan hidup kita seluruhnya ibadah. Dari seluruh aspek-aspek kehidupan, jadikan ibadah. Maka kalau begitu, proses pencarian dunia, proses pencarian nafkah dunia harus jadi ibadah. Bisnis, dagang, pekerjaan, investasi, semuanya harus jadi ibadah. Ayo, kita tafakuri. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana agar pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, investasi kita jadi ibadah? Karena sejatinya, ya, Islam kan sifatnya syumuliyah, ya, komprehensif tadi. Islam mengatur dari hal yang kecil, yang dianggap sepele, kepada hal-hal yang berpele-pele gitu ya. Semuanya Islam atur. Itu, jadi pastikan gitu ya, semuanya mengacu kepada apa yang Islam atur. A sampai Z, tek-tek bengek Islam hadir dalam kehidupan kita. Nah, berarti kalau begitu, clue-nya adalah apa? Clue-nya adalah, kalau ingin hayatuna kuluha ibadah, maka pastikan apa yang kita lakukan semuanya mengacu kepada aturan agama. Termasuk tadi, proses pencarian dunia itu harus didampingi atau dibersamai oleh agama. Berarti tugas kita apa? Tugas kita adalah tafaqquh fiddin, memahami agama. Ya, memahami agama. Lalu bagaimana dong agar kita paham agama? Belajar. Nah, ini ya, belajar. Karyawan harus belajar agama. Ya, entrepreneur harus belajar agama, harus ngaji. Pengusaha harus ngaji agama. Investor juga demikian, semuanya harus ngaji agama. Kenapa? Agar membangun tafaqquh fiddin. Kenapa tafaqquh fiddin? Karena tafaqquh fiddin itu akan menjadi ya mungkin pemicu dan pemacu agar apa yang kita lakukan semuanya itu menjadi ibadah. Maka tidak heran kalau Umar memberikan sebuah syarat ya. Masih ingat nggak kaidah yang Umar sampaikan? La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin. Tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang benar-benar paham agama, tafaqquh fiddin. Tuh kan begitu. Nah, berarti Anda seorang karyawan di sebuah perusahaan, di kantor apa gitu ya. Anda yang sedang menjadi wirausaha mandiri, Anda yang sedang membangun perusahaan, bisnis Anda seorang investor, semuanya harus tafaqquh fiddin. Ya, investasikan waktu Anda untuk mencari ilmu agama. Bukan hanya invest waktu, tenaga, dan uang untuk dunia saja. Ya, mendapatkan profit saja. Tapi coba ya, investasikan waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda untuk mencari kebaikan akhirat. Ngaji. Ya, ngariung pengusaha, ngaraos, ngedangukeun
tausiah ti ulama, regreg lamun pengusaha daek ngaji. Sudah tergambar apa yang dia inginkan. Bukan hanya dunia yang dia kumpulkan, dia nikmati, tapi akhirat ingin juga sama. Bahkan ya, dunia yang dia miliki akan dia konversi menjadi akhirat. Gitu kan? Sangat keren kan? Maka sekarang tinggal kita kemudian tafakuri. Apakah proses kita mencari dunia kita geserkan, kita arahkan visinya untuk akhirat, atau hanya untuk dunia saja? Hanya untuk ingin kaya saja, banyak aset saja, beli mobil, beli rumah, beli tanah, beli sawah, yang nanti pada suatu saat akan ditinggalkan. Ataukah kita bangun usaha kita, bisnis kita, kerjaan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat? Ini perlu difikirkan, ini perlu ditafakuri. Jangan sampai kekayaan kita membuat kita malah diperbudak, dan endingnya banyak orang yang celaka dengan akhiratnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tapi lihat role modelnya. Banyak sahabat Nabi Rasulullah yang kaya, yang punya harta melimpah, tapi oleh Rasul diberikan kafling surga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman bin Affan fil jannah, Zubair, kemudian juga Abdullah bin Auf, Tolhah. Ada 10 sahabat yang Rasul jamin surga, mubasyarah fil jannah, bil jannah. Dan kebanyakan mereka siapa? Adalah orang-orang yang kaya. Maka ini seharusnya jadi role model bagi kita ketika membangun dunia, mewujudkan hasanah dunia, maka nanti akan berefek kepada hasanah fil akhirat. Bagaimana caranya? Harta yang melimpah ini menjadi alat untuk masuk surga, gitu kan? Seperti itu. Jadi pastikan itu, agar kita tidak sangat rugi. Kita akan sangat untung ketika sudah melimpah dunia, di akhirat masuk surga. Ini sangat luar biasa ini. Pertama, secara umum pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, perusahaan kita, investasi kita, pastikan steril, clear dari pelanggaran syariat. Zatnya gak boleh yang haram, gak boleh usaha di produk yang haram, narkoba, miras, perjudian, apalagi produk haram seperti daging babi dan sebagainya, gak boleh dijual belikan, gak boleh kerja di sana, gak boleh investasi di sana. Itu pastikan, jangan yang haram. Pastikan caranya juga gak boleh yang haram-haram, gak boleh ribawi caranya itu, gak boleh goror, ketidakjelasan investasi, pekerjaannya seperti apa gak jelas. Pokoknya sekian investasi dapat untung sekian, kemana itu investasinya? Gak dijelaskan, itu goror. Harus jelas semuanya. Investnya ke perusahaan ini, di sini nyimpennya, di sini pergerakan sahamnya, itu harus dijelaskan dengan detail.
Jangan sampai jual beli kucing dalam karung lah, begitulah. Seperti itu. Nggak boleh goror. Kemudian nggak boleh maisir atau judi, ya. Nggak boleh sistem maisir. Kemudian juga nggak boleh dolim kepada SDM kita, dolim kepada partner, ya, dolim kepada customer, nggak boleh itu. Harus saling menguntungkan. Ya, prinsipnya itu saling menguntungkan. Lo jual, gue beli. Karena menguntungkan dua-duanya. Bagi penjual menguntungkan, bagi pembeli pun menguntungkan. Ya, prinsipnya seperti itu, ya. Maka nggak boleh lagi ada yang curang. Pembeli nggak boleh curang, penjual juga nggak boleh curang. Itu ya. Ketiga, pastikan selama proses pencarian dunia ini tidak boleh mengabaikan akhirat. Ibadah dijaga, ya. Sholat utamanya dijaga. Jangan sampai menunda sholat karena sedang, ya, berbisnis gitu, ya. Utamakan dulu sholat. Dahulukan dulu sholat. Karena itu ibadah yang menjadi decision maker gitu, ya. Penentu, ya. Sholat itu penentu. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah. Amal yang paling pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah as-shalah, salatnya. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika beres hisab salatnya, dipastikan beres hisab yang amal yang lainnya. Jika rusak salatnya, maka dipastikan kemungkinan besar akan rusak seluruh amalnya. Maka Rasul mengamanatkan as-shalah. Salat. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, sebenarnya prioritas utama kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan tadi adalah wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Cari apa yang Allah berikan kepadamu, urusan akhirat, rumah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dunia. Ya, enggak boleh lupa bagianmu di dunia. Jadi fokus kita cari akhirat. Dunia jadikan sebagai alat untuk akhirat. Ini, maka kita insya Allah akan membangun kondisi ideal fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah.